Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pembicaraan kita tampaknya semakin seru dan semakin panas. Bung Rizal Nova, gimana tadi kita melihat antusiasme yang ada di medsos ini, khususnya netizen ini, apa sih isunya gitu yang terjadi di dunia maya ini mungkin? Oke, kalau saya bagi isunya jadi positif dan negatif gitu ya. Isu-isu yang cenderung positif kepada timnas itu adalah ajakan untuk mendukung timnas dalam Liga melawan Guinea nanti ya. Lalu juga tadi sudah saya singgung juga, ada nggak nih nobar lagi nanti? Kepala daerah bakalan ngadain nobar lagi nggak? Dan itu dilihat sebagai sebuah dukungan kepada timnas kayak gitu. Lalu juga ada prediksi line up Guinea yang dinilai kekar, tinggi dan punya kecepatan Speed dan and power ya. power dan speednya itu cukup baik dan mereka pun lebih berpengalaman merumput di Eropa kayak gitu. Lalu juga ada apresiasi dari Roberto Mancini, pelatih dari Saudi. Itu jadi perbincangan betul. Itu jadi terutama pada beberapa tim, beberapa skuad kita yang disebutkan ya. Lalu kalau kita lihat perbincangan negatifnya apa saja, itu yang paling tinggi dari sisi volume adalah kritik pada Marcelino. Betul sekali, kritiknya itu kalau saya ngelihat memang pedas sekali. Pada saat menghadapi Irak. Pada saat menghadapi Irak. Dan kritik itu berjalan selama beberapa hari. Sampai tanggal 5 itu saya masih lihat ada kritik. Dan ketika kritik tidak ditanggapi oleh Marcelino di media sosial itu kan kemudian diarahkan ke klub yang menyewa Marcelino. Lalu juga kritik disampaikan pada FIFA yang memutuskan playoff digelar tertutup. Tapi untungnya kita masih bisa menyaksikan kayak gitu. Itu masih ada masih ada nilai baiknya. Lalu kritik juga belakangan, terutama hari kemarin dan pagi tadi saya lihat disampaikan netizen, sebenarnya kekhawatiran netizen membawa sepak bola timnas ini lebih cenderung ke arah politik oleh beberapa orang tertentu. Terkait lobby-lobby yang dilakukan. Terkait lobby-lobby yang dilakukan oleh Kemenpora. Ada kekhawatiran, jangan-jangan nih, karena kayaknya kurang tepat nih. Ada kekhawatiran seperti itu. Belum lagi kita juga ngelihat ada beberapa netizen kemudian mengingat ada beberapa tokoh-tokoh politik yang juga menggunakan atau memberikan semangat pada timnas, tapi netizen melihatnya ada maksud lain nih di balik semangat ini. Kita udah lihat banyak sekali ya. Contohnya ketika ada nonton bareng itu gambar kepala daerahnya lebih besar daripada timnas, itu kan jadi evaluasi juga dievaluasi oleh netizen. Wah, maksudnya apa gitu? Kalau mau ngajak nobar ya yang penting itu semangati timnasnya. Kira-kira gitu. Itu beberapa kritik atau beberapa sentimen negatif yang muncul sampai hari ini. Nah, Bud, mungkin kalau Anda melihatnya, Bud, kalau dalam laga krusial ini tentunya kan mental akan menjadi penentu. Dan Anda melihat kayak kasusnya Marcelino seperti apakah itu juga akan mengganggu mental dia dan mengganggu suasana tim atau seperti apa? Dan menghadapi Gini nanti ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk meredam permainan dan kecepatan para pemain wakil-wakil dari Afrika ini? Pertama, di era keterbukaan informasi dan tingkat kecanggihan teknologi udah nggak bisa diredam lagi memang ini yang namanya sosial media. Jadi segala kritik itu lebih cepat dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Nah, kita hanya bisa menyarankan kepada para pemain-pemain ini tidak usah dipedulikan itu apa kata netizen julid. Bagi pemain sepak bola itu yang penting adalah penilaian dari pelatih. Yang kedua, support dari keluarga. Pegangannya untuk Anda bisa survive menjadi seorang pemain profesional, terutama menjadi idola di tim nasional, ya itu. Kalau Anda, para pemain ini terlalu mempedulikan apa kata netizen, yang ada nanti akan merusak konsentrasi. Dan dalam pertandingan penting seperti ini, lebih baik ya dibatasi dulu saja. Sampai ditutup kolom komentarnya? Ya nggak apa-apa, ditutup aja. Nggak perlu dibuka lagi sampai ajang ini selesai juga nggak apa-apa juga. Nggak ada pengaruhnya juga. Toh sekarang itu penting bagi pemain untuk membuktikan diri di lapangan. Bukan membuktikan diri di medsos, bukan dengan membalas caci makinya mereka, nggak ada gunanya juga. Tunjukkan dengan penampilan terbaik bahwa ini karir yang Anda pilih. Bahwa sekarang pemain-pemain ini menjadi andalan, apapun hasilnya ya kita harus apresiasi mereka. Marcelino adalah salah satu pemain terbaik di generasi emas Indonesia. Dan sudah banyak talent scouting yang memperhatikan Marcelino untuk bisa dilirik oleh mereka. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang tidak
bisa dibayangkan dan belum tentu bisa dicapai oleh pemain lain. Oke. Gitu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Sintayong, jadi bagaimana kita mengatasi pemain-pemain dengan postur yang lebih tinggi dibandingkan kita. Ini belum pernah nih Indonesia nih melawan tim Afrika yang profilnya nih seperti ini. Tentu menjadi tidak mudah. Apalagi kemarin Sintayong juga mempersoalkan beberapa faktor non teknis ya, seperti lapangan, cuaca. Kalau nggak salah suhunya itu sekitar 11 derajat, ya tidak terlalu dingin sebetulnya, tapi mudah-mudahan kita bisa atasi bisa cepat adaptasi. Tapi bagaimana pertempurannya tuh bukan melawan cuaca, tapi melawan tim gini. Kita bisa compete atau enggak di situ. Baik, terima kasih Bung Budi atas ulasannya, Bung Nova juga atas masukan-masukannya. Semoga netizen kita juga terus mendukung performa timnas kita. Dan yang pasti besok timnas harus menang dan bisa meraih 1 tiket lolos ke Olimpiade Paris. Amin. Ya mungkin seperti itu, kita kembali ke studio bersama Alfa Tauhid. Baik, terima kasih Bung Krep Faisal. Ikhtiar sudah, timnas latihan sebaik-baiknya, bermain sebaik-baiknya. Tugas kita tinggal mendoakan. Insya Allah nanti kemudian timnas kita bisa menang, masuk ke Olimpiade Paris 2024. Saya mau kasih pantun buat timnas, boleh? Minta cakepnya pemirsa ya. Pakai koyo di dada, badan anget butuh kopi 2. Ayo Garuda Muda, salam semangat dari kami yang sudah tua. Tetap semangat untuk kalian para Garuda Muda.